Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mulia dengan nomor NIM 21090150287. Nah, di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pengantar ilmu ekonomi yang dimana saya akan memaparkan materi pengangguran. Nah, di sini saya akan memaparkan apa sih itu pengangguran. Nah, apakah apa yang berada di pikiran kalian jika mendengar kata pengangguran? Nah, pengangguran itu di masyarakat Indonesia sangat identik dengan seseorang yang tidak bekerja atau malas bekerja. Nah, akan tetapi menurut saya pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, siapa sih orang yang tergolong dalam angkatan kerja tersebut? Nah, di sini orang yang tergolong dalam angkatan kerja merupakan seseorang yang berumur mulai dari 15 tahun sampai dengan masa pensiunnya atau sampai dengan umur 60 atau 65 tahun. Nah, adapun jenis-jenis pengangguran yang dimana jenis pengangguran itu terbagi menjadi dua, berdasarkan sebabnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sebabnya itu ada konjunktur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan voluntary. Nah, pengangguran konjunktur. Nah, di sini pengangguran konjunktur itu adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Oke, pada pengangguran konjunktur di sini, saya akan memberikan salah satu contoh yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Nah, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi itu seperti misalnya pada saat ini adalah masa pandemi yang di mana sistem produksi setiap perusahaan itu dikurangkan atau dibatasi ke dalam sistem maupun sistem ekspor dan impornya itu dibatasi. Maka dari itu jika produksinya dibatasi, karyawannya juga akan beberapa akan di PHK dan cuman diberikan beberapa pesangon. Nah, orang yang di PHK ini merupakan pengangguran konjunktur yang dimana dia di PHK karena saat ini kita berada pada tingkat kegiatan perekonomian yang sangat rendah. Nah, adapun pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga. Nah, contoh di sini sangat atau berada di lingkungan hidup kita, misalnya pada contoh pertanian, pada pertanian Pak Adi ini bekerja di perusahaan pertanian yang dimana dia sangat ahli pada pertanian sistem mencangkul, tetapi dia mencangkul menggunakan alat yang tradisional atau cuman menggunakan cangkul saja. Nah, seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman serta teknologi, cangkul itu sudah tidak dipakai pada sistem pertanian. Cangkul itu diganti dengan alat yang dinamakan dengan kontraktor. Akan tetapi kontraktor itu juga diimbangi atau dibawa kendali oleh manusia juga. Nah, Pak Adi di sini tidak bisa menggunakan kontraktor sebagai alat membajak sawah. Dia hanya menguasai sistem cangkul saja. Nah, maka dari itu ia dikeluarkan dari perusahaan tani karena tidak bisa menguasai pertanian ke sistem industri. Nah, adapun pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan di sini artinya
artinya informasi atau beberapa kriteria yang tidak cocok antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Nah, di daerah sekitar kita atau di lingkungan kita sendiri itu banyak terjadi pengangguran friksional, di mana misalnya kita berusia 20 tahun, kita pencari kerja, yang dimana kita sebagai pencari kerja dan kita berusia 20 tahun. Di daerah setempat kita membuka lowongan kerja minimal berusia 25 tahun. Maka dari itu merupakan pengangguran friksional atau kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Atau bisa disebut dengan kita pencari kerja tidak sesuai dengan kriteria dari lowongan pekerjaan yang terbuka. Nah, adapun pengangguran musiman, yang dimana pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala. Mungkin banyak terjadi ya, mungkin banyak terjadi seperti misalnya penjual takjil pada bulan Ramadan itu sangat ramai pembeli atau memang diwajibkan atau memang sangatlah wajib sangatlah wajib bagi kita untuk berbuka puasa menggunakan takjil. Maka dari itu perusahaan atau penjual takjil itu hanya laku pada musim Ramadan saja. Pada musim selanjutnya atau pada bulan berlanjutnya ia tidak laku. Maka dari itu beberapa mereka menganggur karena sudah tidak bekerja. Nah, adapun pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Nah, di sini juga saya akan memberikan salah satu contoh pada pengangguran teknologi. Misalnya Ibu Ija ini bekerja di perusahaan butik. Nah, ia itu bekerja menjahit baju menggunakan tangan. Nah, karena adanya teknologi yang diciptakannya yang dinamakan mesin jahit, Ibu Ija ini tidak bisa menguasai mesin jahit tersebut. Maka dari itu dia menganggur. Nah, pengangguran teknologi ini sama dengan beda tipis dengan pengangguran struktural yang saya jelaskan dari tadi. Adapun pengangguran voluntary. Nah, di sini bisa dibilang pada pengangguran voluntary itu banyak terjadi pada kaum wanita, yang dimana kaum wanita yang pengertian pengangguran voluntary adalah pengangguran terjadi karena seseorang secara sukarela berhenti bekerja. Sukarela artinya ia menganggur secara sukarelawan saja, tidak ada masalah friksional atau apapun itu. Nah, maka dari itu seperti mengapa saya katakan banyak terjadi pada kalangan wanita, karena banyak beberapa dari wanita ia pengangguran voluntary, yang dimana ia keluar atau resign dari pekerjaannya karena secara sukarela dengan alasan melahirkan, ingin menikah, atau ingin menjaga anak-anaknya, mungkin ingin berbakti kepada keluarga. Dan adapun jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, yang dimana berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, di sini pengangguran terbuka itu misalnya ya, pengangguran terbuka itu sama halnya dengan pengangguran friksional. Tapi saya akan memberikan satu contoh. Pengangguran terbuka itu misalnya dia berada pada jurusan hukum, dan lapangan yang terbuka itu tidak cocok dengan jurusan ia. Maka dari itu ia pengangguran terbuka. Ia masuk ke dalam angkatan kerja tetapi ia menganggur. Tetapi penganggurannya itu terbuka. Artinya itu
dia sudah sarjana, misalnya sudah sarjana, tetapi ia belum menemukan pekerjaan yang cocok dengan passionnya. Nah, setengah menganggur adalah pengangguran angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Misalnya seperti tukang parkir ya. Misalnya tukang parkir itu toko yang ia jaga motornya buka pada jam 7 dan tutup pada jam 12. Maka dari itu ia bekerja di bawah jam kerja normal. Beberapa dari pengangguran setengah menganggur ini juga minim dengan penghasilannya. Ya, penghasilannya belum mencukupi dengan kebutuhan yang ia inginkan. Beberapa. Nah, adapun pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Pengangguran terselubung ini adalah kebalikan dari pengangguran setengah menganggur. Pengangguran terselubung ini misalnya dulu ia lulusan misalnya ia lulusan pertanian dan ia bekerja menjadi jaksa, maka itu adalah pengangguran terselubung. Nah, adapun tingkat pengangguran. Pengertian tingkat pengangguran sama dengan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Nah, adapun rumus untuk mencari tingkat pengangguran di mana jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100%. Nah, beberapa penyebab pengangguran. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, angkatan kerja di negara kita sangat banyak, tetapi kita sangat minim dengan lapangan pekerjaan yang terbuka. Yang kedua adalah ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan, sama dengan pengertian pengangguran friksional. Nah, yang keempat adalah ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Yang kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam adalah kualitas sumber daya manusia masih rendah. Yang ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi dan keamanan yang kurang kondusif. Yang kedelapan adalah peraturan yang menghambat investasi. Adapun akibat dari pengangguran yang pertama adalah produktivitas dan pendapatan masyarakat yang sangat rendah serta kemiskinan daya beli masyarakat yang rendah dan permintaan hasil produksi juga rendah serta investasi yang sangat rendah. Pembangunan ekonomi terhambat dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Yang selanjutnya adalah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Dan yang ketiga adalah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pencurian, perampokan, penculikan, atau pelacuran. Nah, mengapa pengangguran itu menimbulkan masalah sosial? Karena ia menganggur dan tidak ada kesibukan dalam dirinya sendiri. Maka dari itu menimbulkan masalah-masalah sosial atau misalnya kan pengangguran itu minim atau kurangnya keuangan, maka dari itu ia melakukan tindak kriminal seperti penculikan atau pencurian. Nah, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional yang pertama adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sangat rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan sudah menurun. Dan yang ketiga, dampak psikologis atau penganggur itu minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku seperti misalnya ia ingin bekerja di perusahaan yang tinggi, akan tetapi ia minder dengan pendidikan yang ia miliki atau latar belakang kehidupan sosialnya, sehingga bisa dinamakan timbulnya penyakit hati atau penyakit sosial. Yang terakhir adalah meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis.
Nah, bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Nah, yang pertama adalah cara yang paling utama adalah memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Jika kita tidak menemukan lapangan pekerjaan atau tidak menemukan lowongan pekerjaan, bagaimana kalau kita sendiri membuka lapangan pekerjaan untuk orang sekitar kita atau untuk orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Bimbingan itu seperti seminar-seminar, atau penyuluhan tentang tenaga kerja. Yang ketiga adalah menambah keterampilan melalui BLK atau Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja menambah keterampilan melalui BLK itu sama dengan beda tipis dengan mengadakan bimbingan atau penyuluhan tenaga kerja. Yang keempat adalah meningkatkan pendidikan. Yang kelima adalah pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang terakhir adalah pengembangan produktivitas tenaga kerja. Nah, apa sih usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta atau usaha sendiri atau individu? Nah, yang bagi pemerintah itu usaha yang dapat dilakukan adalah mendirikan balai latihan kerja dan meningkatkan mutu sekolah kejuruan seperti menambah jurusan-jurusan pada sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut dengan SMK. Dan yang terakhir adalah penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Yang dimana harus menciptakan kondisi yang sangat kondusif. Nah, pada pihak swasta atau pihak perusahaan bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk melakukan perusahaan, dan pada pihak individu adalah membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan seperti ilmu komputer atau bahasa asing. Kita harus melatih diri kita untuk masuk pada kriteria perusahaan tersebut. Yang keempat adalah menanamkan jiwa wirausaha. Bagaimana kita masuk pada lembaga perusahaan atau wirausaha jika kita tidak mempunyai jiwa kewirausahaan tersebut. Nah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan atau bisa saya berikan penjelasan tentang materi pengangguran. Maka dari itu janganlah sekali-kali menganggap pengangguran itu adalah hal yang sangat buruk atau sangat minoritas dengan seseorang yang malas, karena setiap pengangguran itu memiliki alasan tertentu. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.